Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Desonulandari dengan NIM 22060154. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang urbanisasi dan migrasi desa kota. Materi yang pertama yaitu dilema migrasi dan urbanisasi. Dilema yang sangat merisaukan dalam proses pembangunan yaitu fenomena perpindahan penduduk secara besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dari berbagai pelosok daerah perdesaan ke kota-kota di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. 1. Urbanisasi, kecenderungan dan proyeksi. Begitu cepatnya pertumbuhan penduduk di kota-kota di berbagai negara-negara yang sedang berkembang, merupakan salah satu fenomena demografi setelah Perang Dunia Kedua dan masalah di masa mendatang. Ledakan penduduk yang ada pada kenyataan sangat sulit diimbangi dengan penyediaan perumahan yang layak dan jasa-jasa sosial lainnya. Seiring dengan meluasnya urbanisasi dan bias urban atau urban biasa, maka permukiman kumuh dan kampung-kampung di tengah kota yang menyesakkan dan liar terus tumbuh meningkat. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang selalu cepat di negara-negara berkembang menimbulkan rasa prihatin. Strategis pembangunan ortodoks yang dilakukan pemerintah yang dijalankan pada beberapa dasawarsa yang lalu mengutamakan modernisasi industri, kecanggihan teknologi, dan pertumbuhan metropolis menimbulkan ketimpangan geografis dalam penyebaran kesempatan atau peluang-peluang ekonomi, sekaligus menjadi penyebab utama perpindahan besar-besaran penduduk desa ke kota-kota secara terus-menerus. 2. Sektor informal di perkotaan. Keberadaan sektor informal yang umumnya tidak terorganisasi dan tertata secara khusus melalui peraturan baru dikenal pada tahun 1970-an. Sesudah diadakannya serangkaian observasi di beberapa negara dunia ketiga yang jumlah besar tenaga kerja perkotaannya tidak memperoleh pekerjaan di sektor modern formal. Sektor informal pada umumnya ditandai oleh beberapa karakteristika seperti sangat bervariasinya bidang kegiatan produksi barang dan jasa. Pada umumnya, tenaga kerja pada bidang ini tidak memiliki keterampilan khusus dan sangat kekurangan modal kerja, sehingga produktivitas dan pendapatan mereka cenderung rendah daripada kegiatan bisnis yang ada di sektor formal. Kelemahan promosi sektor informal tertumpu pada hubungan yang begitu erat antara migrasi desa kota dan penyebaran tenaga kerja oleh sektor informal. Bila sektor informal berkembang terlalu besar, kondisi lingkungan di perkotaan akan semakin buruk, seperti adanya polusi dan kemacetan lalu lintas, mendorong semakin menjamurnya permukiman kumuh, lingkungan berpendapatan rendah yang tidak dipadukan dengan kualitas pelayanan umum yang buruk dan dapat mengakibatkan berbagai permasalahan baru di perkotaan. 3. Kaum wanita dalam sektor informal. Di sejumlah kawasan di dunia ini, wanita banyak terlibat dalam arus migrasi desa kota. Mayoritas penduduk di banyak perkotaan terdiri dari kaum wanita. Sebagai konsekuensinya, sektor informal dibanjiri oleh kaum wanita. Mereka terpaksa mau menerima pekerjaan tidak tetap dan berpendapatan rendah. Banyak wanita pekerja yang menjalankan unit usaha mikro. Unit usaha ini memerlukan sedikit sekali modal. Produk yang biasa dijual seperti makanan, barang-barang kerajinan tangan. Bila dihitung dari jumlah modal uang yang digunakan, tingkat keuntungan yang diperoleh sangat tinggi. Akan tetapi, tenaga dan waktu yang mereka butuhkan sangatlah banyak. Meskipun sejumlah program menyediakan kredit khusus bagi kaum wanita terbukti sangat berhasil, akan tetapi sumber kredit yang tersedia masih sangat sedikit.
hampir seluruh kredit yang ada disalurkan kepada sektor informal. Akibatnya, kaum wanita begitu sulit mendapatkan kredit, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Sebagian besar kredit yang ada dialokasikan oleh pemerintah untuk sektor formal yang didominasi oleh kaum pria. Untuk menanggulangi kemiskinan yang banyak diderita kaum wanita di perkotaan, pemerintah harus berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengintegrasikan kaum wanita dalam setiap program ekonominya. B. Pengangguran di perkotaan. Salah satu konsekuensi pokok atas melonjaknya arus urbanisasi adalah meledaknya jumlah pencari kerja, baik di sektor formal maupun sektor informal dalam perekonomian perkotaan. Di banyak negara berkembang, tingkat penawaran tenaga kerja jauh melebihi tingkat permintaan, sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan semi pengangguran di daerah-daerah perkotaan. C. Migrasi dan pembangunan. Migrasi internal dianggap sebagai proses alamiah yang akan menyalurkan surplus tenaga kerja di daerah-daerah pedesaan ke sektor industri modern di kota-kota yang daya serapnya lebih tinggi. Proses ini dianggap positif secara sosial karena memungkinkan berlangsungnya suatu pergeseran sumber daya manusia dari tempat-tempat yang produk marginal sosialnya nol ke lokasi lain yang produk marginal sosialnya bukan hanya positif, akan tetapi juga akan terus meningkat sehubung dengan adanya akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Akan tetapi sekarang ini migrasi malah memperburuk ketidakseimbangan struktural antara desa dan kota secara langsung dalam dua hal. Yang pertama, di sisi penawaran, migrasi internal secara berlebihan akan meningkatkan jumlah pencari kerja di perkotaan yang melampaui tingkat. Dua, di sisi permintaan, penciptaan kesempatan kerja di daerah perkotaan lebih sulit dan jauh lebih mahal daripada penciptaan lapangan kerja di pedesaan. Karena kebanyakan jenis pekerjaan sektor-sektor industri di perkotaan membutuhkan aneka input-input komplementer yang sangat banyak jumlah maupun jenisnya. Dampak negatif migrasi selain memperburuk kondisi maupun tingkat pengangguran di perkotaan, yaitu memperburuknya distribusi pendapatan atau hasil-hasil pembangunan. Migrasi juga sebagai salah satu penyebab utama keterbelakangan di negara-negara dunia ketiga. Proses migrasi cenderung akan mempengaruhi dan mengubah pola-pola kegiatan ekonomi, baik secara sektoral maupun secara geografis. Baiklah, itu sedikit penjelasan saya tentang materi urbanisasi dan migrasi desa kota. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.